Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk di dalam ibadah kita, mari kita dengar penekanan warta di pagi hari ini. Yang pertama, untuk menjaga ketertiban kita di dalam ibadah kita, mari kita secara bersama-sama mohon menonaktifkan suara panggilan masuk di smartphone kita. Bapak Ibu yang membawa putra-putrinya, mohon dapat menjaga anak-anaknya agar tetap duduk dengan tenang selama kita beribadah. Baik, mari kita teduhkan hati kita tenangkan pikiran kita, dan mengarahkan diri kita bagi Allah yang perkasa. Tak kala kita mau mengasuki hadirat-Nya yang kudus, kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, Bapak Ibu yang terkasih, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyambut firman Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Kesan 26 bait yang pertama dan kedua. Hari Minggu, hari yang mulia, itu hari Tuhanku. Ia bawa rasa bahagia masuk dalam hatiku. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari istirahat bagi badan yang letih. Firman Tuhan turun bawa nikmat untuk hati yang sedih. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Hari Minggu, hari Tuhan, hari suci dan teduh. Anugerah dan sejahtera dari Allah. Amin, amin, amin. Bapak Ibu yang terkasih, mendasari kebaktian kita hari ini, firman Tuhan berkata seperti yang tertulis di dalam Ulangan 30 ayatnya yang ke-19, demikian firman Tuhan.
Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Haleluya, haleluya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Nyanyi dan soraklah, agungkan namanya, pujilah Tuhanmu selamanya, haleluya. Marilah kita merendahkan diri di bawah hukum Taurat menurut Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Demikian firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah perintah yang terutama dan yang pertama. Perintah yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua perintah inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, menurut tabiat kita yang lama, kita tidak dapat melaksanakan perintah-perintah itu dengan sempurna. Bahkan dalam banyak perkara, kita tidak mampu mengucap syukur dengan benar kepada Allah yang hidup. Namun berdasarkan firman Tuhan yang terambil dari 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-8 dan 9 demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di atas janji Tuhan ini, marilah kita mengaku dosa-dosa kita dan mempersekutukan diri di dalam kekudusan Tuhan. Marilah kita mengaku dosa secara pribadi. Marilah kita bersama-sama mengaku, Ya Bapa Maha Kudus, yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, serta kegagalan dalam berbuat baik. Seringkali kami sebagai umat tebusan-Mu terbenam dalam kelemahan iman, tidak setia, lalai menuruti perintah-perintah-Mu. Bapa, kami mohon pengasihan-Mu. Kami sebagai jemaat-Mu kerap kali mencemarkan kekudusan Tuhan dalam berjemaat dengan kepudaran pengharapan, dengan perselisihan dan pementingan diri. Kristus, kasihanilah kami. Sebagai gereja kami yang sering mengabaikan perintah-Mu dengan menutup diri, kesaksian sebagai gereja kabur, kesetiaan melayani terhalang oleh dalih-dalih kami. Roh Kudus, kasihanilah kami. Kami mohon ampun atas segala salah dan dosa kami,
Sucikanlah kami oleh karena kasih-Mu. Baharilah kami senantiasa dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dalam Yesus Kristus Juru Selamat sesuai janji-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita mendengarkan berita anugerah Tuhan dengan rasa hormat dan syukur sambil berdiri. Saya selaku hamba Tuhan Yesus Kristus memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah berlaku demi nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus bagi setiap orang yang dengan sungguh-sungguh menyesal dan mengaku dosa-dosanya di hadapan Allah sambil hidup menuruti janji Tuhan yang terdapat di dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh karena bilur-bilurnya kamu telah disembuhkan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Dengan demikian kita hidup dalam suatu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarlah petunjuk hidup baru yang terdapat dalam Ibrani 12 ayat yang pertama sampai dengan yang kedua. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin. Kasih yang
sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus dalam satu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Baik, jemaat Tuhan, tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Allah. Sebagai tanda kita mendengarkan firman Tuhan, kesiapan kita, mari kita pujikan bersama Kidung Kesan 355 bait 1 dan 4. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di mana umat ketebusan Tuhan boleh dihimpunkan di rumah Tuhan ini, meninggalkan kesibukan mereka sejenak, untuk duduk di kaki Allah mendengarkan firman Allah, untuk dihiburkan, dikuatkan kembali, disegarkan kembali iman kami, untuk menjalani seluruh kehidupan kami di usbu yang baru yang penuh dengan pergulatan kehidupan. Engkau lihat semua umat Tuhan datang pagi hari ini ya Allah, sucikan, kuduskan semua kami, layakkan kami untuk datang kepadamu. Dan biarlah Roh Kudus datang urapi seluruh umat Tuhan pagi hari ini. Biarlah arahkan seluruh panca indera mereka ketika firman Allah dibentangkan. Ketika firman Allah dibentangkan, mereka sungguh-sungguh mendengar untuk dilakukan, bukan untuk dilupakan. Kiranya Roh Kudus berkati hamba-Mu yang memberitakannya. Biarlah taruh perkataan Allah dalam bibir mulut lidah hamba-Mu ini, sehingga boleh menjadi berkat bagi umat, sehingga mereka boleh bertumbuh lewat kebenaran Allah yang disampaikan. Berfirmanlah ya Allah, karena umat ketebusan Tuhan ini siap mendengarkan suara Tuhan. Amin. Bapak Ibu jemaat kekasih Kristus, firman Tuhan pagi hari ini terambil dari kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-20. Kitab Ulangan pasal 30 ayat 15 sampai 20. Dan untuk menghormati firman, saya menjemput kita semua berdiri. Ulangan 30 ayat 15 sampai 20. Bapak Ibu simak di Alkitab masing-masing, saya bacakan untuk kita dengarkan. Demikian firman Allah. Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan kesejahteraan, kematian dan kecelakaan. Sebab pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya. Dengan demikian kamu akan hidup, bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu
di negeri kemana kamu masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan kamu tidak mau mendengar, bahkan kamu disesatkan untuk sujud menyembah kepada ilah-ilah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa kamu pasti akan binasa. Kamu tidak akan hidup lama di tanah yang akan kamu duduki setelah menyeberangi sungai Yordan. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya kamu hidup, baik kamu maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya, sebab dialah hidupmu dan yang membuat kamu lama tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub nenek moyangmu, untuk diberikan kepada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang disebut berbahagia ialah semua jemaat Tuhan yang datang pagi hari ini mendengarkan firman Allah serta mau memelihara firman dalam kehidupan kita. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Terimalah salam sukacita kita. Shalom. Apa kabar semuanya? Ada sukacita? Sampaikan salaman samping kiri muka belakang, bilang katakan damai sejahtera berserta saudara. Damai sejahtera berserta Bapak. Sama keluarga. Kenapa saya bilang salaman? Ya mungkin yang terlambat tadi belum salaman toh. Mungkin yang duduk di samping belum kenal siapa yang di samping, belum juga kenalan, belum salaman. Jadi perlu salaman dan memberkati orang yang disalamin. Amin. Ya. Dan kelihatannya sudah tersenyum semuanya, sudah siap mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Dan tema kita pagi hari ini kita baca sama-sama. Oh, satu, ada temanya? Oh enggak. Oke, saya sebutin saja tema kita hari ini adalah hidup adalah. Sudah tahu ya? Tapi sudah ada warta ya sih, sudah kelihatan. Hidup adalah, sudah dengar kalimat ini? Sudah familiar di telinga kita. Hidup adalah pilihan. Kenapa hidup adalah pilihan? Karena hidup dipenuhi dengan berbagai pilihan. Setiap pagi Bapak Ibu bangun, diperhadapkan dengan beragam pilihan. Mau tidur sampai siang, ya, bermalas-malasan di rumah, atau juga bisa memilih datang ke gereja. Itu kan pilihan. Tapi bersyukur yang memilih datang ke gereja pagi hari ini, meninggalkan malas-malasnya, ngantuknya untuk datang ke gereja pagi hari ini. Amin. Ya, itu pilihan yang baik. Ya. Bahkan ada banyak pilihan lain, dari yang besar sampai kecil, kita semua diperhadapkan dengan berbagai pilihan. Ya. Bapak Ibu kekasih Kristus. Ya. Setiap pilihan yang kita buat, ya, pilihan yang diperhadapkan kepada kita, kita harus memilih salah satunya. Ya, dua pilihan, kita diharapkan diwajibkan memilih salah satu di antara pilihan itu. Dan setiap pilihan itu tidak ada istilah kita kompromi, mau pilih atau tidak, atau berada di tengah-tengah kedua pilihan ini, atau 50-50 di antara kedua pilihan itu, enggak. Harus tegas memilih di antara kedua pilihan itu. Anda mau pilih baik atau tidak, kembali ke Anda. Itu pilihan. Tapi firman Allah mau menegaskan kepada kita bahwa kita dengan tegas harus memilih. Kenapa? Karena setiap pilihan yang kita ambil itu menentukan bagaimana arah langkah hidup kita. Setiap pilihan yang kita buat menentukan kehidupan dan masa depan seseorang. Ya, ada kata bijak menyebutnya begini. Setiap keputusan, setiap pilihan yang kita buat hari ini menentukan
apa yang akan terjadi di besok hari. Pernah dengar kata bijak itu? Iya. Kenapa? Setiap pilihan itu punya konsekuensi. Bapak Ibu, pilihan saudara yang saudara ambil, kalau baik konsekuensinya baik. Kalau buruk yang saudara pilih, konsekuensinya buruk. Jadi Alkitab mau mengajarkan, menegaskan kepada kita, pilihan kita adalah pilihan yang bertanggung jawab. Karena itu yang menentukan setiap arah hidup dan masa depan saudara. Seperti yang diperhadapkan kepada Israel dalam bacaan tadi. Bapak Ibu sudah baca tadi kan? Israel diperhadapkan dengan dua pilihan. Sebentar lagi mereka akan masuk di tanah Kanaan. Musa memberikan sebuah wejangan nasihat terakhir di akhir hidupnya. Karena dia nggak akan masuk di tanah Kanaan. Dan Musa kasih wejangan kepada Israel. Israel, nanti kalau kamu mau masuk tanah Kanaan, ini pakai bahasa sehari-hari saya buatnya. Kamu akan masuk tanah Kanaan. Ada dua pilihan. Di antara dua pilihan ini kamu harus pilih salah satunya. Pilihan pertama, kehidupan, kesejahteraan, keberuntungan. Pilihan kedua, kecelakaan, kematian, kutuk. Di antara kedua pilihan ini, kamu harus memilih salah satunya. Karena pilihan yang kamu ambil, salah satunya, itu ada konsekuensinya. Ya. Nah, Bapak Ibu kekasih Tuhan, Tuhan menyajikan pilihan. Pilih hidup, kesejahteraan, berkat. Kematian, kecelakaan, kutuk. Israel harus pilih, Tuhan sajikan pilihan ini. Tapi Tuhan sarankan, Israel, kamu harus pilih kehidupan. Kamu harus pilih kesejahteraan. Kamu harus pilih berkat. Jangan sebaliknya kamu pilih kecelakaan, kebinasaan, kemalangan dalam hidupmu. Pilihan ini juga berlaku bagi saudara dan saya. Pilihan kehidupan ini tidak hanya berlaku bagi Israel. Tapi pilihan kehidupan ini juga berlaku bagi saudara dan saya hari ini. Jika ditanya, kita disuruh pilih. Pilih hidup, pilih sejahtera dan berkat, atau pilih mati, kematian, kutuk dan kecelakaan. Pilih mana Bapak Ibu? Pilih yang pertama. Saya sebutin yang pertama. Yang pertama, kehidupan, kesejahteraan, berkat. Yang kedua, kecelakaan, kematian, kutuk. Pilih mana? Satu atau dua? Satu. Di sebelah kiri saya satu apa dua? Satu. Kiri, kanan? Wah, semua jawab satu. Siapa sih yang gak mau berkat? Ya, kalau bicara berkat, aduh semua mau gebu-gebu. Saya juga mau diberkati, Bu Pendeta. Saya juga mau punya kehidupan, Bu Pendeta. Ya kan? Saya gak mau ada kemalangan. Saya mau hidup, saya mau diberkati, saya mau ada sejahtera dalam kehidupan saya bersama rumah tangga dan juga keturunan saya. Ya, jika ditanya semua cenderung menjawab yang satu. Ya. Tapi persoalannya adalah Bapak Ibu, kalau saudara pilih satu, pilihan satu kalau saudara mau hidup. Hidup itu berbicara tentang sebuah keadaan yang hijau, keadaan yang segar, di mana menunjuk kepada situasi keadaan yang penuh kebahagiaan, ketenangan, sukacita dalam hidup saudara. Ya. Kalau sejahtera itu berhubungan dengan berkat yang berlimpah, ketenangan, ya, keberhasilan, ya, keberuntungan dalam hidup saudara, ya. Nah, untuk mencapai, untuk menikmati berkat kehidupan, untuk menikmati kesejahteraan, itu bukan datang dengan sendirinya Bapak Ibu. Jangan pede dulu nih. Ya, jangan percaya diri. Ya, jika ditanya kita mau berkat, mau banget. Ya, mau hidup, mau sekali. Ya, mau sejahtera, wah itu apalagi. Tapi ada syaratnya. Mau berkat hidup, sejahtera itu ada syaratnya. Bukan datang begitu saja. Ya. Apa syaratnya? Musa katakan, jika engkau memilih kehidupan, milih berkat, engkau milih kesejahteraan, maka harus kamu lakukan adalah hal penting yang harus kamu lakukan, ada 3 hal.
Pak Ibu baca di ayat 16, lihat Alkitab di ayat 16 dan 20. Ya. Alkitab jangan ditutup dulu, dibuka saja. Lihat ayat 16 dan 20, sama? Ada pesan yang sama di sana? Ada? Oke. Kita kupas. Untuk menikmati kehidupan, untuk menikmati berkat dan sejahtera yang ditawarkan Musa kepada Israel dan juga kepada kita, maka syarat pertama yang harus kita lakukan untuk menikmati kehidupan itu, yang pertama adalah mengasihi Allah. Syarat pertama untuk menikmati kehidupan berkat kesejahteraan yang pertama adalah, saudara, kita harus mengasihi Allah. Katakan amin. Ya. Mengasihi Allah itu fondasi segala-galanya. Ya. Lagi, mengasihi Allah dasar fondasi segala-galanya. Mengasihi Allah bukan Anda sekedar perasaan, aduh saya mengasihi Yesus, jika dikatakan saudara mengasihi Tuhan, ya dong pendeta, saya mengasihi Tuhan, saya cinta Yesus, saya sayang sama Yesus. Apa buktinya? Ya. Orang mau hidup tuh harus mengasihi Tuhan. Kemakmuran berkat tidak akan datang bagi saudara tanpa saudara mengasihi Tuhan. Alkitab bilang dalam Yohanes 14 ayat 15 bilang begini, jika engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti segala perintahku. Wujud saudara mengasihi Tuhan adalah saudara harus melakukan, mentaati semua firman Allah, perintah Tuhan, aturan Tuhan dalam firman Allah. Dengan kata lain, disingkatkan, saudara harus mengasihi Tuhan dibuktikan dalam ketaatan. Pertanyaannya, kita sudah taat? Bapak Ibu mengasihi Tuhan? Amin. Nah, bedanya amin luar biasa ya. Kembali, sudah taat? Sudah melakukan perintah Tuhan? Diam. Hah? Mau hidup, mau diberkati, taat gak mau, ingat tidak ada berkat tanpa ketaatan. Amin. Gak ada berkat tanpa ketaatan. Jangan tepuk dada dulu, saya masih punya kerja, saya masih punya usaha. Hello. Tanpa ketaatan tidak ada berkat bagi saudara. Ini Alkitab bilang, firman Allah bilang, jangan main-main. Tapi ironisnya dalam realita kita mengaku kita mengasihi Tuhan, tapi sesungguhnya kita belum mengasihi Tuhan. Orang mengasihi Tuhan itu dibuktikan dalam ketaatannya kepada Allah. Taat melakukan segala perintah Allah. Bapak Ibu, berapa banyak firman Allah yang sudah saudara dengar? Hitung usia saudara hari ini. Setiap minggu ibadah kita dengar firman, bukan? Di ibadah rumah tangga, pelpri, komisi-komisi, firman Allah baca diberitakan. Atau mungkin saudara baca setiap hari baca firman. Pertanyaannya, firman itu sudah kita lakukan belum? Sudah taat belum? Gampang sih ngomong, gampang sih katakan, ya saya mengasihi Tuhan. Tapi kalau mau jujur dengan diri Bapak Ibu dan saya, kita ini belum taat. Taat akan segala perintah Tuhan, firman Allah yang dikatakan dalam Alkitab ini. Setiap firman Allah yang dikotbahkan, yang kita renungkan, kita belum taat melakukannya. Mau contoh? Salah satunya saja nih, firman Allah bilang apa? Jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah, tapi tahu juga kursi ini masih kosong. Betul ya? Itu baru salah satu perintah Tuhan. Mau ibadah saja orang gak datang. Orang lebih pilih tidur, malas-malasan di rumah. Ya. Saudara tidur dapat berkat. Saudara malas-malasan dapat berkat. Ya. Datang, taat. Taat kunci berkatnya, amin. Mengasihi Tuhan kunci berkatnya saudara. Jangan gampangkan remehkan firman.
Cek hidup saudara selama ini. Sudahkah saya mengasihi Tuhan selama ini? Jangan sampai kekristenan yang kita jalani hari ini hanya sebatas perasaan saja. Kita katakan kita mengasihi Tuhan hanya sebatas rasa. Belum sampai sebuah tindakan ketaatan melakukan segala perintahnya. Karena sesungguhnya orang mau diberkati ini, kuncinya salah satunya mengasihi Tuhan. Apa saja firman Allah yang diberitakan, apa saja firman Allah yang saudara dengar, taat, dengar, lakukan itu. Amin. Iya. Lakukan saja. Mau dia keraskah firman itu, mau lembutkah firman itu, tetap taat untuk melakukannya. Amin. Karena itu kuncinya. Ketika saudara melakukan ketaatan ini, Tuhan berkati saudara. Saudara boleh menikmati apa yang menjadi janji Tuhan. Tidak hanya Israel nikmati, tapi saudara juga nikmati kehidupan itu, berkat itu. Karena saudara taat. Ya. Bapak Ibu, berkat yang saudara terima hari ini karena siapa? Dari mana itu? Itu semua kita harus merenungkan. Itu mungkin buah ketaatan kita yang kita nikmati sampai hari ini. Tuhan berkati kita. Dan Tuhan mau ketaatan itu yang harus kita teruskan dalam kehidupan kita setiap hari. Sebagai tanda kita mengasihi Tuhan. Sehingga hidup kita terus diberkati oleh Allah. Amin. Jadi poin pertama, kunci kita mau menikmati kehidupan berkat kesejahteraan, keberuntungan, kehidupan yang hijau segar itu. Yang pertama, mari kita mengasihi Tuhan dengan hidup dalam ketaatan. Yang kedua, ayat 20 bilang begini. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, itu poin pertama ya, syarat pertama bagi Israel. Yang kedua, mendengarkan suaranya. Mendengarkan suaranya lewat mana? Firman Tuhan, mendengarkan firman Allah itu kunci langkah saudara menikmati kehidupan yang penuh harapan. Amin. Israel ini tengkar-tengkur. Ketika firman Allah datang gak mau dengar, kepala batu. Jadi Musa mau ingatkan Israel, ketika engkau nanti masuk tanah Kanaan, ketika setiap nabi memberitakan tentang firman Allah, dengarkan, dua telingamu difungsikan dengarkan firman Allah, jangan tolak firman Allah. Musa sedang peringatkan Israel untuk mendengarkan firman Allah. Karena dalam kehidupan perjalanan hidup mereka, untuk masuk dalam tanah Kanaan, proses mereka, kehidupan mereka menolak, mengabaikan firman Allah. Itulah sebabnya Musa lebih tekankan lagi buat Israel. Ingat, engkau mau masuk tanah Kanaan, dua telingamu difungsikan dengarkan firman Allah. Jangan abaikan dan tolak firman Allah yang diberitakan oleh setiap nabi ketika itu disampaikan kepada saudara. Sama dengan kita Bapak Ibu. Ketika firman Allah diberitakan buat kita, maka kita punya tugas, dua telinga yang Tuhan kasih ini fungsinya untuk mendengar. Dengarkan firman Allah, bukan dengarkan gosip, cerita-cerita hoaks. Dengarkan firman Allah di mana? Persekutuanmu, di rumahmu, baca, renungkan, dengarkan Tuhan berbicara lewat firman-Nya. Dengarkan itu. Ya. Tapi ironisnya, kita mau berkat, kita mau kehidupan sejahtera, tapi kita gak mau mendengarkan firman Allah. Dalam realita ironis itu banyak alasan yang kita buat untuk tidak mau mendengarkan firman Allah. Ada saja alasan orang menolak mendengarkan firman Allah. Aduh capek, lelah, nanti aja lah ada waktu minggu depan saya datang gereja dengar firman Allah. Letih lesu, lelah saya, capek. Alasan yang pertama, ya. Alasan yang kedua, aduh jauh, aduh jaraknya jauh, gak usah datang lah, masih ada waktu minggu depan. Ada aja alasan kita untuk datang mendengar firman Allah. Padahal firman Allah itu harus didengarkan. Bapak Ibu bersyukur firman Allah diberitakan 1 minggu bagi saudara. Boro-boro saudara di rumah mendengarkan firman Allah, percaya saya. Alkitab di rumah saudara baca? Ada mungkin yang baca ya. Tapi dikasih presentasi, tidak semua orang baca Alkitab. Mendengarkan suara Tuhan. Kalaupun ada
kesempatan untuk kita mendengarkan firman Allah, datang dengar firman Allah di dalam gereja, dalam persekutuan, dengarkan firman Allah itu. Firman Allah itu memberikan saudara kehidupan. Saudara bisa memahami rencana Tuhan, dan saudara diberkati ketika mendengar firman Allah. Namun seringkali kita mengabaikan firman itu. Di gereja saja orang menolak mengabaikan firman Allah. Orang sibuk dengan gadget, firman Allah sedang diberitakan, orang main HP. Semoga tidak ada di sini. Pengennya hidup, pengennya diberkati, tapi tidak menghormati, menghargai setiap firman Allah yang sudah diberitakan. Orang lebih pegang gadget, dengar notifikasi masuk, HP yang dibuka, padahal orang lagi firman Allah sedang diberitakan nih. Apakah gitu menghargai mendengarkan firman Allah? Orang datang gereja, mau dengar firman Allah, bukannya fokus dengar firman Allah, orang ngantuk, datang ngantuk-ngantuk. Nanti alasan, wah pendetanya khotbahnya kepanjangan, khotbahnya lemot, alasannya pengkhotbahnya. Padahal diri sendiri yang ngantuk. Dia sedang tidak menghormati firman Allah yang sedang dibentak. Dia nggak fokus mendengarkan firman Allah. Tahukah saudara sedang mengabaikan firman Allah itu, saudara tidak mendengar firman Allah karena ngantuk saudara? Jadi jangan ngantuk ya ketika saya khotbah, amin. Ada yang ngantuk juga di sini? Nggak ada. Saya bisa lihat dari mimbar ini. Ada yang ngantuk. Suara saya sudah sekeras ini pun masih ada yang ngantuk ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, dengarkan suara Tuhan. Firman itu keras, tajam. Dengar. Amin. Ya. Dengar firman, jangan tersinggung. Kalau firman Allah diberitakan, jangan Ada enggak yang pernah tersinggung dengan firman Allah? Ada yang pendeta khotbah atau majelis khotbah tersinggung dengan firman Allah? Hah? Ada enggak di sini? Enggak ngaku aja. Iya, enggak ngaku. Ada. Ada enggak ngaku? Pada realitanya ada. Orang yang tersinggung. Firman Allah sedang diberitakan, kita tidak mendengar firman Allah karena kita tersinggung. Tersinggung itu tanda saudara tidak mendengar firman Allah. Ya. Tadi saya sudah cerita di awal. Ibadah pagi, ada kasus. Gara-gara tersinggung ini. Ada jemaat, dia duduk paling belakang. Pendeta khotbah. Saya di samping orang itu. Saya lagi di sampingnya pas. Pendeta khotbah luar biasa. Yang dikhotbahkan Bapak Ibu tahu, isi kehidupan orang yang sedang di samping saya itu sama. Tidak ada yang beda. Tapi ironisnya, ketika sedang diberitakan firman itu, dia tersinggung Bapak Ibu. Dia bisik saya, colek saya, Bu pendeta tuh khotbah saya. Tersinggung. Dia nggak mau dengar firman Allah yang diberitakan itu untuk mengubah, memperbarui kehidupannya menjadi lebih baik. Enggak. Dia tersinggung, dia tolak firman Allah. Setelah pendeta khotbah amin, keluar juga si orang itu dari pintu gereja, tidak terima berkat Tuhan. Saking tersinggungnya. Bahkan ketemu pendetanya nggak ada salaman. Nggak mau salaman. Begitulah. Saking tersinggungnya. Bapak Ibu, kalau firman Tuhan yang diberitakan, kalau itu kena saudara, dengar. Amin. Jangan tersinggung marah dengan pengkhotbahnya. Pengkhotbah nggak tahu isi hidup saudara. Kalaupun firman itu kena kita, bersyukur Tuhan sedang memakai hambanya untuk mengubahkan saudara. Amin. Ya, jangan tersinggung, dengarkan. Dua telinga ini fungsikan dengarkan firman Allah. Ya. Itu realitanya. Bahkan dalam realita juga, Bapak Ibu, jangan terlalu percaya, pede dulu kita. Bapak Ibu pernah disampaikan nasihati, dinasihati atau ditegur oleh orang lain? Pernah dinasihati, dikasih masukan oleh orang lain untuk tentang hal yang baik? Ketika saudara buat dosa, salah, lalu orang nasihati saudara? Pernah?
Yang disampaikan nasihat itu baik apa jahat? Kebenaran apa bukan? Bagaimana respon saudara ketika mendengar nasihat orang lain? Kamu nih anak kecil tahu nasihati orang tua. Padahal dia lagi sedang sampaikan kebenaran. Gak mau dengar, orang tua gengsi. Ini saya orang tua, anak kecil ini mau nasihati orang tua. Ya. Bahkan kita boro-boro. Kamu itu baru melayani sebentar doang sudah gurui saya, sudah nasihati saya. Kadang-kadang kita nggak mau terima juga, tersinggung juga ketika dinasihati, ditegur sama orang lain, betul? Betul nggak? Itu tanda saudara menolak firman Allah, nggak mau mendengar. Ya, ketika ada masukan yang baik, ketika itu kebenaran Allah, dengarkan, nggak usah marah, dengar saja. Terima itu dengan positif. Jangan marah tersinggung. Seakan-akan kita merasa benar, padahal salah ini. Ya, nggak mau mendengar, nggak mau rendah hati mendengar firman Allah. Ingat Bapak Ibu, mau berkat, mau kehidupan yang segar dan hijau itu, ingat salah satu yang kedua adalah kita harus mendengarkan firman. Setiap kebenaran Allah itu dengarkan dengan baik. Pasangkan dua telinga ini untuk memfungsikan mendengar firman Allah dengan baik. Ya, ketika firman Allah diberitakan jangan tersinggung, jangan marah. Firman Allah diberitakan jangan ngantuk, jangan tidur. Firman Allah diberitakan dengar, jangan main HP, gadget dalam gereja. Nanti alasan katanya, aduh saya bawa HP karena lihat HP, lihat Alkitab di HP. Bapak Ibu kalau ada Alkitab di rumah bawa Alkitab ini. HP itu mengganggu banget. Betul nggak? Supaya saudara fokus dengar firman Allah. Apa pesan saudara dapat hari ini? Sehingga pulang, anggota keluarga yang nggak hadir, saudara bisa ceritakan firman Allah itu, beritakan, bagikan buat orang lain. Nanti pulang gereja, orang rumah tanya, Bapak dapat khotbah apa? Aduh nggak tahu, pendetanya khotbahnya lama. Nggak tahu poinnya apa. Padahal dia nggak fokus dengar firman Allah. Anak-anak main HP terus, gadget. Ya, semoga tidak ada di sini. Amin. Ya, anak-anak muda, kalau bisa bawanya Alkitabmu. Gak usah bawa HP. Bolehlah bawa HP, tapi Alkitab juga dibawa. Nonaktifkan HP saudara. Karena ketika itu mengganggu firman Allah sedang diberitakan, saudara sedang beribadah, notifikasi masuk, saya terlalu yakin, terpengaruh dengar, aduh ini kayaknya pesan, harus ada pertemuan hari ini, harus dibuka dulu nih. Wah, jam berapa arisan ini? Dibuka lagi tuh. Ya, banyak hal. Ya, gangguan-gangguannya. Jadi poin kedua, mau diberkati, mau hidup, maka dengarkan firman Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Alkitab bilang begini, ayat 20. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya dan berpaut padanya. Apa itu berpaut? Musa mau sampaikan buat Israel. Hatimu harus berpaut kepada Tuhan. Hatimu itu harus berpaut, dalam bahasa Ibrani artinya engkau harus melekat erat, engkau harus menempel, engkau harus menyatu dengan Tuhan. Ibarat ranting dia tidak bisa hidup tanpa pohonnya. Dalam Yohanes 15 ayat 4 bilang ibarat ranting dia tidak bisa berbuah dari pokok anggurnya. Maka hidup kita harus berpaut kepada Allah. Artinya apa saudara? Untuk hidup, untuk berkat, untuk kesejahteraan mau saudara nikmati, saudara harus prioritaskan Tuhan di atas segalanya. Amin. Tuhan nomor satu. Tuhan prioritas yang paling utama di atas segalanya. Saudara boleh kerja? Boleh banget. Boleh cari duit? Boleh. Tapi ingat, tidak boleh memberhalakan uangmu, kerjaanmu dengan menggeser posisi Allah. Itu namanya tidak memprioritaskan Tuhan. Ketika saudara kerja, cari duit, ketika saudara fokus dengan semua itu, saudara sedang menggeser Tuhan di posisi yang ke bawah, itu saudara tidak memprioritaskan Tuhan. Hati-hati. Musa bilang di ayat 17, jangan engkau berpaling. Jangan engkau berpaling kepada ilah-ilah lain. Tapi hatimu harus berpaut kepada Allah yang positifnya.
Yang salahnya hatimu jangan berpaling kepada yang lain, engkau tidak memprioritaskan Tuhan. Kamu harus berpaut prioritaskan Tuhan di atas segalanya, Israel. Jangan engkau menyembah berhala-berhala ketika engkau masuk tanah Kanaan. Jujur, hidup kita yang kita jalani ini kita tidak memprioritaskan Tuhan. Kita sedang berpaling kepada ilah-ilah modern saat ini. Apa? Orang lebih sibuk cari duit. Bapak Ibu pilih lembur apa ibadah? Pilih lembur apa datang ibadah? Ibadah? Lembur bonusnya banyak ya? Yang dunia kerja? Saya nggak tahu ya. Tapi orang lebih pilih lembur sih. Ya. Kalau saya tanya Solear, pilih lembur apa kerja? Aduh, Bu Pendeta, lembur bonusnya banyak. Terus maksudnya? Emang ternyata dia pilih lembur sih. Ya. Uang yang dicari. Pekerjaan yang diutamakan. Tuhan digeser posisinya. Tuhan lagi nggak nomor 1. Tuhan digeser paling posisi yang paling kesekian. Bersyukur kalau dia ingat Tuhan. Kalau dia nggak ingat Tuhan, kalau dia lupa semua yang dia dapat dari siapa? Tuhan, tapi dia geser posisi Tuhan ke belakang. Di urutan nggak tahu ke berapa. Nanti alasannya malas, capek. Kalau lembur nggak capek, cari duit nggak capek, buka usaha nggak capek. Tapi kalau utamakan Tuhan, berpaut kepada Tuhan, utamakan Tuhan di atas segalanya, tunggu dulu. Ya. Bapak Ibu, Tuhan itu nomor 1. Engkau mungkin tidak menyembah berhala hari ini. Engkau tidak menyembah patung hari ini. Tapi banyak kan kita tanpa kita sadari kita sedang memberhalakan ilah-ilah modern saat ini. Uang, kerja, karir, usaha, hobi kita, ya, kesenangan kita, lupa Tuhan. Ya. Bahkan kalau saya tanya, pilih pesta apa? Ada saya tanya nih di jemaat. Pilih pesta apa datang ibadah? Hah? Pilih pesta atau datang gereja? Pilih arisan atau datang gereja? Hah? Bu Pendeta, arisan juga ibadah. Alkitab bilang apa? Jangan jauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadahmu. Masak bisa nanti toh. Yang penting datang gereja dulu toh. Nanti alasan yang datang banyak arisan Bu Pendeta. Ya. Pesta lebih utama. Ya, Pendeta saya diundang. Saya hadir dulu ya, bersyukur saudara diundang. Nanti kalau ada saudara diundang Tuhan baru menyesal. Undangan manusia dihargai. Nanti kalau Tuhan undang secara langsung, baru nanti bilang, aduh Tuhan, ampuni saya, tunggu dulu, saya belum siap mati. Ya, koreksi sejauh mana prioritas saudara buat Tuhan hari ini. Jangan salah pilih. Ya, kalau mau jujur realita, 3 hal ini sudah kita lakukan. Mengasihi Tuhan dalam ketaatanmu, dengarkan firman Allah dan berpaut kepada Allah, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya sudah? Sudah? Kalau saudara belum ketiga hal ini lakukan, cek hidup saudara hari ini. Saudara dalam kehidupan atau kemalangan? Bapak Ibu jemaat, cek hidupmu hari ini. Jika hidupmu dalam kemalangan, kecelakaan, tidak baik-baik saja, buruk adanya, cek. Jangan-jangan pilihanmu sedang salah, engkau sedang berpaling dari Tuhan, engkau tidak dengar firman, engkau enggak taat, sehingga kamu harus mengalami konsekuensi keadaan yang malang engkau alami hari ini. Cek. Periksa. Jangan sampai saudara terlalu percaya diri. Ya. Kadang-kadang kita nggak berpikir. Sudah ada dalam kemalangan, sudah ada dalam situasi konsekuensi, terima konsekuensi karena kita berpaling, nggak taat itu. Kita biasa-biasa saja.
Anggap itu biasa. Padahal keadaan kita itu harusnya kita refleksi. Aduh, mungkin selama ini saya belum kasih Tuhan. Saya jauh dari Tuhan, saya belum taat buat Tuhan sehingga saya harus mengalami keadaan malang buruk seperti ini. Harusnya seperti itu, tapi banyak orang percaya ketika diperhadapkan dengan situasi, mereka tidak mau berefleksi akan hal itu. Itulah sebabnya firman Allah datang buat kita hari ini. Patut cek masing-masing diri kita, cek keluargamu. Bapak Ibu, berkat kehidupan kesejahteraan bukan hanya saudara pribadi nikmati. Ingat, keturunanmu juga akan nikmati itu. Ketika saudara belajar untuk melakukan 3 hal tadi. Ya. Jangan salah pilih. Pilihan di tangan saudara. Yang pasti Tuhan ingin kita pilih kehidupan. Dia saranin kita pilih kehidupan. Kalau mau hidup, kasih lakukan 3 hal tadi. Yang pertama, mengasihi Tuhan. Yang kedua, mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Nya. Yang ketiga, berpaut pada Tuhan atau memprioritas Tuhan di atas segalanya. Ya, Tuhan di atas segalanya. Lakukanlah itu dalam hidup saudara. Berkat akan ikuti engkau. Kehidupan akan ikuti engkau. Hidup yang hijau, hidup yang segar, penuh sukacita, kebahagiaan, ketenangan, kedamaian itu. Berkat berkelimpahan itu akan dinikmati. Saudara akan temukan itu. Ketika 3 hal ini yang menjadi syarat kunci dalam konteks kita, saudara lakukan dalam hidup saudara, saudara akan nikmati itu. Tuhan gak pernah bohong. Tuhan gak pernah ingkar janji. Dia katakan ayat 20 ya, sebagaimana janji pada Abraham, Ishak, Yakub itu dia akan penuhi itu. Janji yang sama dia akan penuhi. Berkat kehidupan sejahtera itu akan saudara nikmati bersama. Jadi pulang sampaikan kepada keluargamu, kalau suami gak datang hari ini atau istri gak datang hari ini, anak-anak gak datang hari ini, ayo katakan buat mereka, ya, hidup mengasihi Allah, hidup dengarkan firman-Nya, hidup berpaut kepadanya, karena Dia Allah yang janji, penuh janji memberkati saudara. Allah tidak pernah ingkar janji, manusia boleh berjanji. Orang Ambon bilang, ya, janji tinggal janji, parlente jalan terus. Ya kan, parlente, nggak ingkar janji itu parlente. Kalau Tuhan nggak ingkar janji, Dia tetap lakukan janji itu, berkati saudara. Asalkan saudara lakukan 3 hal tadi. Tuhan berkati untuk saudara melakukannya. Amin. Responi firman Allah dengan pujikan, hidup ini adalah kesempatan. Untuk
Bapa di sorga, terima kasih firman Allah yang sudah dibentangkan pagi hari ini. Biarlah firman Allah hidup, meteraikan di hati seluruh umat Allah yang hadir pagi hari ini. Agar mereka mengasihi Allah dengan hidup dalam ketaatan. Mereka mau terus mendengarkan suara Tuhan firman Allah dalam hidup mereka. Mereka mau berpaut kepada Allah, memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya, tidak berpaling daripada Tuhan. Sehingga kehidupan mereka boleh menikmati hidup berkat sejahtera dalam setiap kehidupan rumah tangga, pribadi, bahkan keturunan mereka Tuhan. Roh Kudus, berkati firman hidup di hati umat-Mu pagi hari ini. Hamba telah berhenti berbicara, tapi Allah terus berbicara dalam hati mereka oleh Roh Kudus-Mu untuk terus bertumbuh lewat kebenaran Tuhan pagi hari ini. Dalam nama Yesus, hamba berdoa, menaikkan syafaat kami pagi hari ini Tuhan. Ampuni, kuduskan setiap kami dengan segala pelanggaran kami, sehingga syafaat kami tidak ada penghalang karena dosa-dosa kami. Dalam nama Yesus kami mau berdoa bagi 10 keluarga yang didoakan pagi ini. Kami sepakat berdoa bagi keluarga Bapak Roy Pandabotan, keluarga Bapak Nelson Parapat, keluarga Bapak Arnold Tameon, keluarga Bapak Bayu Hairtanto, keluarga Saudara Alosius Tarigan, keluarga Ibu Renata, keluarga Bapak Korinus Ongirwalu, keluarga Bapak Hezron Malau, keluarga Bapak Rinaldo Mose, keluarga Bapak Otavianus Ratu Prisa, 10 keluarga yang disebutkan Tuhan yang Kau mengenal setiap mereka. Biarlah keluarga-keluarga ini terus mengasihi Allah, hidup mendengarkan firman Allah, dan hidup berpaut kepada Allah, sehingga kehidupan, kesejahteraan, berkat, kebahagiaan, sukacita mengikuti seluruh kehidupan rumah tangga mereka Tuhan. Diberkati keluarga ini sehat kuat, dengan segala pergumulan-kepergumulan mereka, anak-anak mereka, masa depan mereka semua diberkati oleh Allah. Biarlah mereka dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kasih Tuhan mengalir melimpah dalam 10 keluarga yang kami doakan bersama pagi hari ini. Dalam nama Yesus, kami berdoa pagi ini Tuhan, bagi para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan dalam gereja-Mu, Bu Pendeta Iren bersama dengan keluarga, suami dan anak kekasih, majelis berserta keluarga, para pelayan Tuhan, pekerja gereja bersama keluarga, komisi berserta keluarga, guru sekolah minggu, bahkan keluarga mereka, pemain musik, pemandu, tim multimedia, semua yang terlibat dalam pelayanan dalam gereja ini Tuhan memberkati setiap mereka. Biarlah mereka dipakai lebih luar biasa, hikmat Allah menyertai mereka semua. Segala kebutuhan makan minum pakai mereka tercukupi. Dalam nama Yesus, pelihara setiap anak-anak-Mu yang melayani dalam gereja-Mu. Pakai mereka luar biasa sehingga lewat pelayanan mereka gereja ini terus bertumbuh dalam Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa pagi ini bagi anak-anak Tuhan, pergumulan gereja ini, bergumul dengan pekerjaan, bergumul dengan pasangan hidup, bahkan bergumul dengan keturunan. Di dalam nama Yesus Tuhan yang Kau mengenal setiap anak-anak-Mu dengan pergumulan mereka. Biarlah Tuhan genapi terjadi dalam setiap kehidupan mereka. Janji-Mu genapi Tuhan. Sebenarnya janji Allah kepada Abraham, Isa dan Yakub terjadi bagi Israel. Janji yang sama terjadi bagi setiap anak-anak-Mu yang bergumul dengan segala pergumulan mereka. Dalam nama Yesus terus beri mereka pengharapan iman bahwa ada Allah bersama dengan mereka yang akan menggenapi setiap doa harapan yang dinaikkan kepada Allah. Dalam nama Yesus, diberkati jemaat-Mu yang sedang mengandung, bayi dan ibu tetap sehat, sehingga pada waktunya dilahirkan secara normal, tidak ada hambatan, segala kebutuhan terpenuhi. Dalam nama Yesus diberkati ibu dan anak. Dalam nama Yesus, pelihara keluar masuk mereka. Kami berdoa bagi anak-anak Tuhan yang mungkin mereka sedang letih rohani, mereka yang sedang menjauh daripada Allah. Tuhan, bawa mereka kembali dalam komunitas ini. Tangkap mereka dengan kasih-Mu Tuhan, sehingga mereka kembali berjumpa, bersekutu bersama, bertumbuh bersama dalam komunitas ini. Para pelayan-Mu terbatas Allah, tapi Engkau tidak terbatas untuk menjangkau mereka. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati setiap anak-anak jemaat-Mu, seluruh jemaat-Mu yang sedang lesu rohani, mereka yang sedang menjauh, bawa mereka kembali dengan cara Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan berkati, diberkati Tuhan pos pelayanan Dalung di Bali, Tuhan berkati setiap para pelayan yang dipercayakan di sana dan seluruh umat yang ada diberkati, bertumbuh senantiasa. Jiwa-jiwa baru Tuhan tambahkan dalam komunitas yang ada, sehingga gereja ini terus bertumbuh dari jemaat yang dewasa. Dalam nama Yesus Tuhan berkati, biarlah pelihara setiap hamba-hamba-Mu yang dipekerjakan di sana Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan berkati, berkati Sinode GKO, Tuhan berkati para pendeta penatua di seluruh Indonesia, dan seluruh pelayanan-pelayanan mereka, program kerja Sinode diberkati semua sebagai alat untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dan biarlah kerajaan Allah berdiri dimanapun Tuhan, di mana para pelayan-pelayan-Mu untuk melayani. Dalam nama Yesus, hikmat Allah, kesehatan, kekuatan bagi setiap para hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Yesus,
Tuhan berkati ya Allah bangsa Indonesia. Tuhan kembalikan bangsa kami, pulihkan bangsa kami dengan keadaan beberapa minggu yang lalu. Tuhan pulihkan, damailah Indonesia. Biarlah Allah bekerja campur tangan bagi bangsa ini sejahtera, damai, tentram. Tuhan kembalikan bagi Indonesia. Terima kasih Allah. Diberkati jemaat Tuhan yang sedang mengalami kelemahan fisik, sakit Tuhan. Tuhan berkati Ibu Lemina Turnip Sihaloho, Ibu Supartina Makatipu, Ibu Yuliana Siwu, Bapak Roslan Yudiseno, Saudara Gustaf Ammama, Ibu Fransina Mairuhu, Ibu Tiurma Sitanggang, Bapak Sodo Putapea, Ibu Karsini Sudrojo, Ibu Tugila Umaryanto, anak Gracio Daniras, dalam nama Yesus Tuhan mengenal setiap anak-anakmu yang sakit. Kalaupun ada yang belum disebutkan, Allah memberkati setiap mereka. Biarlah pulihkan, sembuhkan dengan kuasa-Mu Allah Yehova Rafa sang penyembuh ilahi itu. Sembuhkan jamaah Tuhan. Biarlah angkat setiap sakit penyakit mereka, kuasa mujizat-Mu terjadi atas mereka. Makanan, minuman, obatan para medis semuanya Allah dalam tangan Allah. Tuhan berkati, Tuhan jamah sehingga membawa kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu. Dan biarlah setiap mereka yang sakit diberi pengharapan iman bahwa Allah akan menyembuhkan, memulihkan, beri kekuatan bagi setiap mereka. Dalam nama Yesus diberkati mereka yang sakit. Biarlah kuasa-Mu terjadi bagi mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Kami berdoa bagi saudari Shirley, Reni Teteblepta, Kenneth Monday, saudari Angeline, Talisman, saudari Sieni, Siwabesi, Bapak Ferry Tambu Bolon, Bapak Darman Malau, saudara Nikola Silalahi, Bapak Henry Siahan, Bapak David Regar, Ibu Sri Wulandari, Saudara Albert Benaya, Saudara Ronald Sigalingging, Ibu Dewi Kristina, 13 anak Tuhan yang berulang tahun. Biarlah bertambah usia mereka, semakin bertambah mengasihi Allah, bertambah untuk semakin berpaut kepada dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan berkati panjang umur sehat bagi ke-13 anak Tuhan ini. Biarlah setiap doa harapan yang dinaikkan sebagai persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Dan kiranya keluar masuk mereka dengan doa-doa mereka diberkati dan disertai oleh Allah dalam nama Yesus. Terima kasih semua para pelayan yang sudah melayani pagi hari ini. Tuhan mengenal setiap mereka, biarlah terus antusias, semangat dari Tuhan mereka melayani Allah dengan tulus, ikhlas kepada Allah. Sehingga Tuhan apa yang mereka tabur akan mereka tuai dengan luar biasa berkat daripada Tuhan. Diberkati rumah tangga pribadi masing-masing para pelayan-Mu yang sudah melayani pagi hari ini. Ampuni umat-Mu Allah jika dalam pelayanan pagi hari ini, dalam ibadah ini, ada sikap kami yang tidak hormat kepada Allah. Ada sikap kami yang mendukakan Tuhan dalam ibadah ini. Ampuni kami, kuduskan, sucikan kami Tuhan, agar kami pulang dari gereja-Mu ini membawa damai sukacita bagi pribadi rumah tangga masing-masing kami. Di dalam nama Yesus hamba percaya ibadah ini sungguh berkenan kepada Allah. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami. Ini syafaat kami ya Allah. Kami naikkan dalam satu nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ini tiba saatnya mari kita ucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terambil dari Mazmur 4 ayatnya yang ke-6, demikian firman-Nya. Persembahkanlah kurban yang layak dan percayalah kepada Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Kesan 460 bait pertama kita nyanyikan, dan bait kedua setelah persembahan dikumpulkan. Mari bersyukur kepada Tuhan serta membawa persembahan. Ingatlah segala firman Tuhan, janganlah kamu bersedih. Allah sungguh maha baik, selalu mengasihi umat-Nya.
marilah kita mengucapkan doa kita secara bersama-sama. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah kami ini, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini. Sebab daripada mula segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita pujikan bersama Kidung Kesan 534 bait 1 dan 2. Tersembunyi ujung jalan, hampir engkau masih jauh. Ku dibimbing tangan Tuhan ke negeri yang tak ku tahu. Bapa ajar aku ikut, apa juga maksud-Mu. Tak bersangsi atau takut, beriman tetap teguh. Meski langkahmu semua tersembunyi bagiku, hatiku menurut jua dan memuji kasih-Mu. Meski kini tak ku nampak, nanti ku berbahagia apabila terang-Mu tampak dengan kemuliaan-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dan taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Amin.